Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungi firman Tuhan yang diambil dari Amsal 10 ayatnya yang ke-16. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang sangat-sangat menghargai hasil. Kerja keras, lembur, target tercapai, gaji naik. Semua itu jadi ukuran keberhasilan. Dan ya, nggak salah. Kita memang perlu bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi pertanyaannya, semua yang kita hasilkan itu membawa kita kemana? Karena Amsal 10 ayat 16 mengatakan sesuatu yang cukup mengganggu. Dua orang bisa sama-sama bekerja, sama-sama menghasilkan, tapi hasil akhirnya berbeda total. Yang satu menuju kehidupan, yang satu lagi menuju dosa. Bapak Ibu, ayat ini tidak membandingkan jumlah, tapi arah dari hasil itu. Dikatakan upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Dan siapa orang benar, Bapak Ibu? Di dalam terang Injil bukan orang yang selalu benar, tetapi orang yang dibenarkan oleh Allah melalui Kristus. Artinya yang membedakan bukan sekedar kerjaannya, tetapi hubungan hatinya dengan Tuhan. Orang benar bekerja, tapi hasilnya dipakai untuk hidup memuliakan Allah. Orang fasik juga bekerja, tapi hasilnya dipakai untuk memuaskan diri, bahkan menjauh dari Allah. Dan hal ini penting Bapak Ibu. Hidup manusia ini tidak netral. Semua yang kita lakukan, termasuk bekerja dan menghasilkan, selalu mengarah entah kepada Allah atau menjauh dari Allah. Dan kabar baiknya bagi kita semua sebenarnya pernah hidup seperti bagian kedua ayat ini, menghasilkan, tapi tanpa arah yang benar. Tapi Kristus datang bukan hanya untuk mengampuni dosa kita, melainkan untuk mengubah arah hidup kita. Ia menebus bukan cuma akhir hidup kita, tapi juga cara kita menjalani hidup sehari-hari. Sekarang Bapak Ibu di dalam Kristus, pekerjaan kita punya makna. Penghasilan kita punya tujuan, dan hidup kita punya arah yang baru. Kita tidak lagi bekerja untuk diri sendiri, tetapi sebagai respons terhadap kasih Allah. Dan Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kita semua. Yang pertama, kita perlu mengevaluasi arah, bukan hanya hasil yang kita kerjakan. Kita bukan cuma tanya, aku dapat apa? Tapi, kita juga perlu bertanya, apakah ini membuat aku lebih dekat kepada Tuhan atau tidak? Yang kedua, mari kita gunakan hasil untuk kehidupan, bukan untuk pelarian. Penghasilan bisa dipakai untuk membangun keluarga, menolong orang lain, mendukung pelayanan. Dan yang ketiga, kita juga jadikan pekerjaan kita sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Hidup kita bukan hanya dipakai untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Pekerjaan kita, walaupun di luar gereja, itu juga adalah ibadah. Ingat, Bapak Ibu, bagaimana ketika kita bekerja dengan jujur, setia, dan takut akan Tuhan, itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu yang terakhir, hati kita menentukan arah hidup kita. Dua orang bisa bekerja di tempat yang sama, tapi satu memuliakan Tuhan dan yang satu menjauh dari Tuhan. Bedanya bukan di pekerjaan, tapi di hati kita. Di akhir hidup kita nanti, yang Tuhan lihat bukan cuma seberapa banyak kita menghasilkan, tapi apa yang dihasilkan itu membentuk kita jadi siapa? Apakah kita menjadi orang yang dekat kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, atau justru hidup kita semakin lama semakin kosong? Amsal 10 ayat 16 mengingatkan kita pada hari ini. Hidup yang benar bukan sekedar produktif, tapi mengarah kepada kehidupan yang sejati. Dan kehidupan itu hanya ada di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami pada pagi hari ini harus mengakui
bahwa kami sering sekali sibuk mengejar hasil, tapi kami lupa bertanya, kemana arah hidup kami? Ampuni kami ya Tuhan kalau kami bekerja hanya untuk diri sendiri, dan kami menggunakan apa yang kami miliki tanpa mengucap syukur kepada Tuhan, tanpa memikirkan Engkau. Ajari kami Tuhan untuk bisa hidup benar di hadapan-Mu, bukan hanya dalam hal besar, tetapi juga di dalam pekerjaan kami sehari-hari. Pakailah kami Tuhan di dalam kehidupan kami untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan dan membawa setiap jiwa untuk semakin mengenal Tuhan melalui apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.